Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Teguh Kece. Kali ini saya coba untuk flashback, menceritakan kisah-kisah saya ketika masih di perantauan. Simak videonya sampai selesai. Pada suatu hari, saya waktu kerja di minimarket salah satu perusahaan, waktu itu saya dikasih tahu oleh pimpinan shift saya untuk perbantuan membereskan gudang yang berada di minimarket sebelah yang satu area. Nah, terus saya berangkat ke lokasi tempat perbantuan. Sebelumnya saya nggak ada firasat nggak enak gitu, biasa aja. Tapi ketika saya sudah mulai masuk ke minimarket tersebut, suasananya sudah nggak enak. Terus ketika saya mulai naik ke gudang atas, itu saya merasakan hawa yang cukup nggak enak. Saya melihat situasi dan kondisi gudangnya pun sangat berantakan bukan berantakan barang-barang yang dijual, bukan. Banyak puing-puing yang berserakan di gudang tersebut. Gudang tersebut itu modelnya sekat-sekatan, per kamar guys. Nah, di situ saya belum lihat apa-apa guys. Nah, waktu itu yang perbantuan ada 3 orang sama saya gitu. Nah, di situ saya belum curiga kalau ada yang aneh-aneh di gudang guys. Ketika saya sudah mulai merasa ada yang aneh-aneh itu pas saya mulai istirahat di gudang kamar sebelah yang ada barang-barang yang mau buat dijual. Saya duduk istirahat di situ dan saya udah merasakan perasaan nggak enak lah pokoknya. Terus saya keluar dari kamar tersebut, saya berdiri di lorong. Itu saya melihat seorang anak laki-laki, nggak pakai baju guys, perawakannya sama kayak saya, kurus, cuma bedanya dia bongkok. Nah, yang saya nggak curiga sama sekali waktu itu kalau itu makhluk astral atau jin. Pas saya mulai curiganya, ternyata teman-teman saya itu berada di gudang kamar sebelah guys, nggak ada di lorong. Nah, di situ saya sudah mulai panik guys, kalau situ ada yang aneh. Nah, setelah saya melihat penampakan bocah itu, saya langsung balik lagi ke gudang kamar sebelah. Saya duduk di kamar sambil nundukin kepala, dan supervisor saya naik ke atas dan dia bilang kalau di depan saya itu ada bocah, ada anak laki-laki, dan dia nanya ke saya, "Gu, itu yang di depan kamu itu siapa ya?" Terus saya jawab, "Nggak ada Pak, nggak ada siapa-siapa depan saya." "Loh, itu loh depan kamu." "Loh, mana Pak? Nggak ada Pak." Setelah itu supervisor saya langsung bilang, "Oh ya udah, saya turun aja ya." Di situ udah mulai panik supervisor saya itu.
ketika dia panik langsung turun dia udah. Di situ saya juga mulai ikut turun sama teman-teman saya, udah nggak berani. Untungnya pas waktu itu gudang semuanya udah beres, jadi udah tinggal pulang aja. Setelah itu keesokan harinya saya udah nggak berbantuan ke minimarket tersebut. Setelah itu saya masuk shift 2 di tempat kerja saya itu. Nah di situ udah mulai aneh juga, kayak seolah-olah itu saya diikutin sama si penghuni di minimarket sebelah itu. Kayak berasa kayak diikutin, tapi saya nggak ngeliat apa-apa sih waktu itu. Nah ketika anehnya itu saya waktu itu masuk berdua, posisi minimarket sepi. Minimarketnya di area SPBU di Surabaya. Itu ada anak laki-laki itu masuk ke toko, ke tempat kerja saya, nyamar jadi konsumen. Posisinya waktu itu saya duduk di pojok, dia berdiri di depan kasiran. Kirain saya itu konsumen. Saya ke meja kasir mau layani, dia hilang. Pas waktu hilang saya langsung lari, langsung keluar dari toko itu. Dan kepala toko saya juga ikut panik waktu itu. Dia sempat nggak mau masuk ke toko lagi, tapi setelah itu dia mau masuk. Nah pas waktu itu saya masuk, saya ketiduran di pojok dan kepala toko saya di belakang. Setelah itu saya ngeliat si bocah itu lagi lewat nembus pintu masuk. Di situ saya udah panik banget. Saya teriak, kepala toko saya datang nanyain ada apa, ada apa. Tadi yang bocah itu namakin diri lagi, Pak. Loh, yang benar. Iya, Pak. Terus gimana ini? Ya wis nggak apa-apa. Setelah itu udah kelar, selesai, nggak nampakin diri lagi. Shift 2 datang, udah mulai jam 11:30, udah kelar, beres-beres. Saya pulang. Nah, saya pulang ke kos-kosan waktu itu ya. Saya ngekos sendiri pada waktu itu. Saya udah panik, udah takut sebenarnya, nggak berani pulang ke kos-kosan waktu itu. Perasaan udah nggak enak. Setelah itu saya nyampe ya ke kos-kosan. Saya main PS sampai pagi guys. Nah pas waktu saya main PS itu 1 jaman ya, udah agak 1 jaman lah. Itu saya kan naro sendok di atas botol. Saya taruh sendok di atas botol, terus ada kipas angin juga. Nah si sendok itu tiba-tiba pas saya waktu main PS, sendok itu muter sendiri guys. Saya di situ bener-bener jantung kayak mau copot guys. Saya posisinya sendirian, posisi kos-kosan sepi, anak-anak belum pada pulang kerja. Saya udah bener-bener panik banget waktu itu guys. Saya positif thinking aja waktu itu guys. Saya berpikiran paling ini kena kipas angin, Pas saya tes kipas anginnya, saya congcongin ke sendok, itu sendok nggak muter guys. Nah di situ udah mulai mau lari nggak bisa lari, posisinya kos-kosannya di atas. Saya panik banget waktu itu. Akhirnya ya udah, yang penting saya nggak ngelihat wujud aslinya.
nggak ngeliat wujud, nggak ngeliat fisik, yang penting itu sih. Waktu itu saya mikirnya gitu. Akhirnya saya lanjutin main PS sampai pagi. Udah pagi saya tidur. Nah, setelah itu saya masuk shift 3, shift malam guys, pada waktu itu. Nah, di tempat kerja saya sering masuk berdua, shift 2 ataupun shift 3. Nah, di shift 3 itu waktu itu saya masuk sama kepala toko saya lagi guys. Kalau di minimarket kan kalau 24 jam itu ada tutup harian ya. Tutup harian itu sampai jam berapa ya, jam setengah satuan habis. Setelah tutup harian selesai, saya disuruh kepala toko saya untuk ganti promosi di depan sendirian guys. Posisi toko sepi, di SPBU sepi, nggak ada ya, dikit lah, mau 1-2 orang lah ngisi bensin di luar. Saya ganti promosi di depan. Nah, pas saya ganti promosi di depan toko itu nggak ada apa-apa, kayak biasa aja, perasaan saya juga biasa aja. Ketika saya ganti promosi yang berada di depan toko itu belum terjadi apa-apa guys, masih biasa aja sih. Nah, setelah sudah selesai yang di depan toko, saya pindah posisi ke tempat promosi apa yang di depan toko, cuman di sebelah kiri depan itu di tiang guys, harus naik. Nah, saya naik tangga, saya ganti promosi di situ. Nah, pas saya ganti promosi di situ ada angin besar banget guys, tapi di satu lokasi, di lokasi saya berdiri di tangga itu guys, sama di depan pohon cemara. Nah, pas waktu angin itu muter-muter di depan pohon cemara sih, saya berusaha positif thinking aja, nggak terlalu curiga kalau ada apa-apa ya, mungkin ini angin biasa gitu. Nah, setelah anginnya itu muter-muterin saya, terus ada suara orang ngomong, suara cewek ngomong. Saya di situ udah mulai panik, saya belum selesai masang, saya langsung loncat dari tangga guys. Kira-kira tangganya tingginya hampir 2 meter guys. Saya langsung loncat dari atas, gebrot, langsung lari masuk ke toko. Saya teriak-teriak, saya bilang ke kepala toko saya, "Pak, saya digangguin lagi Pak, saya tadi di depan ganti heboh, ada angin ribut di depan saya, terus pindah ke saya, terus ada suara cewek, cuman suaranya jauh." Akhirnya kepala toko saya bilang, "Yaudah, nggak usah diterusin, besok aja, nungguin pagi." Ya udah, akhirnya udah kelar gitu. Nah, di situ kepala toko saya balik lagi ke belakang guys. Dia posisinya pas waktu saya masuk itu posisi di belakang, dia pas saya teriak-teriak dia langsung ke depan. Dia udah balik lagi ke belakang, lanjutin aktivitasnya, data barang. Terus saya duduk di sebelah kasiran guys, di sebelah kaca. Nah, saya di situ ketiduran guys posisinya kan. Nah, nggak lama kepala toko saya ke depan lagi nanyain ke saya, "Gu, tadi kamu manggil-manggil saya ya?" "Enggak Pak, saya nggak manggil-manggil, saya ketiduran kok di sini kok Pak." "Ya tadi manggil siapa?" "Ya nggak tahu Pak, kita kan cuma berdua, nggak ada konsumen juga sih." Nah, akhirnya di situ ya udahlah, mungkin salah dengar atau apa. Terus balik lagi tuh kepala toko saya ke belakang. Nah, setelah itu yang bikin takut apa ya, waktu itu ada barang yang dilempar ke kepala toko saya, botol saus, botol plastik tapi bukan yang kaca, dilemparin ke
kepala toko saya. Jebret, dikirain saya yang lempar padahal saya di depan ketiduran ke atas. Akhirnya disitu udah panik langsung kepala toko saya lari, saya ikut lari ke depan toko, duduk di depan toko, posisi nggak ada konsumen waktu itu, juga sepi banget. Akhirnya bingung di situ, panik bingung, rundingan gimana ini mau masuk apa enggak. Terus akhirnya kita rundingan terus ya udahlah, masuk aja berdua, nggak usah misah-misah, duduk aja sini gitu. Akhirnya udah di situ. Nah pas di situ ada kejadian lagi, tapi bukan berupa wujud, tapi berupa suara. Di situ kepala toko saya data barang di belakang kasiran, guys. Pas masih data barang, ada suara kayak suara bisik-bisikin, dikirain saya, padahal saya agak jauh posisinya dari dia. Dia bilang kayak gitu, panik lagi di situ, guys. Akhirnya ya udahlah, positif thinking aja, udah nggak usah mikir yang enggak. Nah setelah itu udah selesai, kelar, udah nggak ada gangguan lagi sampai pagi, udah kelar, udah shift 1 juga udah datang, beres-beres, udah pulang. Nah setelah pulang udah biasa aja, kos-kosan juga kayak nggak ada apa-apa lah, pokoknya tenang, nggak ada gangguan. Nah setelah itu saya tidur sampai sore, saya bangun, aktivitas biasa, kos-kosan. Nah posisi malamnya, guys, saya kan tidur ya jam berapa nih, jam 10 malaman lah, saya tiduran, saya bangun. Nah datang anak kecil di situ, bukan bocah yang laki-laki lagi, tapi itu anak kecil satu, cewek, lucu banget, gembul, rambutnya ponian segini, panjang segini, dia bawa boneka. Saya awalnya nggak takut di situ, guys. Dia lari-larian di lorong, dia bolak-balik bawa boneka. Saya takutnya sama bonekanya, bukan sama anaknya, soalnya bonekanya boneka orang, jadi saya agak takut. Saya di situ positif thinking aja kalau itu benar-benar orang gitu ya. Dia lari-larian sendirian, terus dia mampir ke kamar, dia bilang ke saya, "Om, Dede boleh ikut Om nggak? Dede pengen tidur tapi ditemenin Om." Nah di situ saya nggak berpikiran yang macam-macam, nggak, saya berpikiran itu tuh manusia, bukan anak kecil. Nah ya udah, saya nyuruh anak kecil itu masuk, terus dia langsung tiduran, terus aku juga ikut tiduran, aku peluk, guys, tidur. Udah itu kayak anak biasa gitu, lucu banget, mirip banget sama ponakan saya, guys. Nah disitu tidur, udah tidur blak, tiba-tiba anak kecil itu bangun, guys. Hilang, guys. Pas posisi udah dini hari, tapi ya, guys, udah hilang. Pas hilang, mungkin ini anak pergi paling, panggil orang tuanya posisinya gitu ya. Nah saya di situ nggak merasa takut. Nah setelah saya tidur lagi, tidur, saya kan kalau tidur kan pasti tutupan pakai selimut rapet, guys ya. Nah saya tidur, saya tutupan gini, berat, tiba-tiba saya merasa merinding yang luar biasa, nderdeg, guys. Nah pas saya buka selimut, di sebelah kaki saya, guys, tiba-tiba ada pocong kecil, guys. Pocong kecil duduk di atas koper saya, guys. Saya di situ teriak nggak bisa, kayak mulut kayak rasanya kayak dikunci, guys. Saya tetap pikiran positif, saya nutup selimut saya lagi, saya tutup berapa detik lah, 10 detikan lah, guys. Saya buka lagi,
si pocong itu masih ada di sebelah kaki saya guys, duduk doang guys, tapi nggak nuil guys, duduk sambil liatin saya takut banget guys waktu itu guys. Saya tutup lagi, saya buka lagi, ada lagi guys, dan keempat kalinya di situ udah hilang, nggak ada tuh. Di situ saya mikir, ya Allah, saya kenapa nih ya, kok bisa berapa hari ini saya digangguin terus sama orang halus, jin atau apalah, nggak tahu itu. Saya mikirin itulah, berpikir itu terus, ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih. Saya bingung. Saya coba sholat minta petunjuk. Ternyata apa guys, ada yang aneh sama mata saya guys, tapi saya nggak bener aslinya itu nggak bisa ngeliat makhluk astral kayak gitu, nggak bisa, nggak sengaja itu mah. Kalau yang sengaja kan kita mau pengen lihat gini langsung bisa, kalau saya kan nggak bisa. Saya cuma ya nggak sengaja lah, tapi nggak sengajanya udah 3 hari berturut-turut waktu itu guys, berawal dari perbantuan itu guys. Nah setelah itu udah nggak ada yang aneh untuk beberapa hari ke depan. Nah sekian dulu bisa cerita saya pada waktu di Rangkawan Surabaya guys. Oh iya guys, kejadian itu terjadi di tahun 2016 guys, 2016 awal kalau nggak salah guys, di Surabaya. Nah guys, jika kalian suka video ini, please like, share, comment, and subscribe.